amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tetap semangat. Terima kasih kepada teman-teman semua atas perhatiannya untuk kesempatan kita mempresentasikan sedikit pembahasan tentang teori mikro dan makro. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Mutiara, NIM 230 201 50 90. Nama aku Mita Febrianti, NIM 202301 5084. Perkenalkan, nama aku Neti Riasmus Anggraini, NIM 230201 5023. Selanjutnya pemaparan materi saya persilakan kepada partner saya, Minta. Silakan. Di sini kita akan membahas pengantar ekonomi. Ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu aikos, artinya aturan, dan nomos artinya rumah tangga, yang mana di dalam rumah tangga memerlukan kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Namun, karena sumber daya alam yang terbatas dan sifat manusia yang tidak pernah puas dalam memenuhi kegiatannya, membuat kebutuhan rumah tangga menjadi suatu kelangkaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan upaya manusia dalam memenuhi keinginannya yang sifatnya tidak terbatas, dihadapkan dengan sumber daya yang sifatnya terbatas. Karena objek pembahasannya adalah perilaku manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya, maka ilmu ekonomi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Mikro artinya kecil dan makro artinya besar. Selanjutnya ada ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara individual dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Yang berarti ilmu ekonomi mikro ini berada di ruang lingkup yang kecil. Karena ruang lingkupnya yang kecil, maka analisisnya hanya meliputi konsumen dan produsen secara individual di dalam pasar. Dengan kata lain, ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan teori harga. Oke, terima kasih Mitas. Pada selanjutnya saya sendiri akan memaparkannya. Di sini ada contoh penerapan. Yang pertama itu ada kepentingan konsumen. Maksudnya gimana sih? Di dalam setiap individu itu bisa menggunakan prinsip-prinsip ekonomi mikro ketika membuat sebuah keputusan seperti mau beli berapa banyak atau membeli barang apa. Nah, hal ini bisa mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga dan pendapatan untuk memaksimalkan kepuasan dari barang dan jasa yang akan mereka konsumsi. Selanjutnya ada strategi harga dan harga perusahaan. Dalam hal ini perusahaan menggunakan analisis ekonomi mikro untuk menentukan harga produk atau layanan mereka. Mereka bisa mempertimbangkan biaya produksi, permintaan pasar, dan strategi persaing untuk menetapkan harga yang menghasilkan keuntungan maksimum. Selanjutnya ada produk dan efisiensi. Nah, untuk perusahaan ini juga menerapkan konsep ekonomi ini dalam proses produksi. Nah, mereka memutuskan berapa banyak barang yang akan diproduksi, berapa banyak faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku yang akan digunakan. Selanjutnya ada pasar dan persaingan. Nah, dalam hal ini analisis pasar dalam ekonomi mikro membantu perusahaan memahami tingkat persaingan dalam industri mereka. Hal ini dapat mempengaruhi strategi mereka dalam hal diferensi produk, penetapan harga, dan upaya pemasaran. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Setiap individu juga menggunakan konsep ekonomi ini dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Mereka nantinya bisa membuat anggaran, mengelola uang utang, dan membuat keputusan investasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti tingkat harga, tingkat bunga, dan risiko. Selanjutnya itu ada aspek ekonomi mikro. Yang pertama ada model pasar. Model pasar ini menunjukkan bagaimana kekuatan permintaan dan penawaran berkorelasi satu sama lain untuk mengukur harga dan jumlah yang dijual di pasar. Selanjutnya ada industri. Industri itu mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk. Selanjutnya ada analisis manfaat.
ini, penilaian risiko yang membantu penggunanya untuk memilih atau memutuskan opsi perlakuan mana yang perlu diambil untuk suatu risiko. Selanjutnya ada teori permintaan. Permintaan seseorang atau masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dipengaruhi beberapa faktor karena dibutuhkan. Selanjutnya ada elastisitas harga, mempelajari bagaimana harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Selanjutnya itu ada teori produksi. Teori produksi ini juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dari suatu proses produksi. Dan selanjutnya yang terakhir ada teori harga. Teori harga ini sendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar hingga mencapai sebuah kesepakatan. Selanjutnya ada faktor-faktor ekonomi mikro. Yang pertama ada permintaan dan penawaran. Seperti yang kita tahu, kalau hukum permintaan adalah semakin tinggi suatu barang, maka semakin dikira jumlah barang yang akan ditawarkan, diminta atau dijual, dan sebaliknya. Terus selanjutnya ada biaya produksi. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah dan lingkungan bisnis. Oke, untuk materi selanjutnya saya akan serahkan kepada saya. Anggi, silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa sih ilmu ekonomi makro. Nah, ilmu ekonomi makro ini merupakan ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat baik negara maupun bangsa dalam rangka memenuhi kebutuhan yang menyeluruh. Nah, yang mana ilmu ekonomi makro ini berada di ruang lingkup yang lebih luas. Karena ruang lingkup yang lebih luas, maka ekonomi makro ini menganalisis penentuan tingkat kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan. Sehingga ekonomi makro ini disebut juga dengan teori pendapatan. Nah, di sini ada contoh penerapan. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Dia mempengaruhi perekonomian melalui keputusan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat menurunkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi atau kenaikan pajak. Kalau kebijakan moneter ini, dia mempengaruhi tingkat suku bunga untuk mengendalikan laju peredaran uang. Nah, di sini ada aspek ekonomi makro. Yang pertama itu ada pertumbuhan output. Nah, dia itu untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, menghindari resesi, dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek yang cenderung tidak berlangsung lama. Yang kedua ada inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga secara keseluruhan. Lalu yang ketiga ada pengangguran, yang keempat ada neraca pembayaran. Nah, kalau neraca pembayaran ini semakin stabil dan baik kondisi mikroekonomi, maka diharapkan neraca transaksi ini berjalan akan semakin surplus, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara. Nah, yang terakhir ada nilai kurs. Kalau nilai kurs atau nilai mata uang ini adalah indikator ekonomi makro yang sangat penting. Karena apa? Karena pergerakan nilai tukar berpengaruh luas terhadap aspek perekonomian suatu negara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada saya Anggi. Selanjutnya materi akan saya serahkan kepada saya Mita. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya faktor-faktor ekonomi makro. Yang pertama ada inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga barang secara terus-menerus. Lalu ada nilai tukar, yang merupakan harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara untuk saling melakukan perdagangan satu sama lain. Selanjutnya ada indeks harga saham gabungan yang digunakan untuk mengukur kinerja dan perhitungan gabungan dari seluruh saham. Lalu ada suku bunga kredit dasar, yaitu dana yang dapat dipinjamkan dan besarnya tingkat suku bunga ditentukan oleh preferensi serta sumber pinjaman sebagai perilaku ekonomi. Oke, terima kasih kepada Mita. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Anggi. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa sih perbedaan ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Nah, kalau mikro ini kegiatan ekonomi secara individual atau kecil kan. Misalnya kegiatan konsumen, sumber-sumber atau research dan pengusaha individual. Dan arus daripada barang dan jasa dari perusahaan ini langsung ke konsumen. Misalnya bagaimana sih komposisi daripada arus tadi dan harga dari barang dan jasa. Nah, arus dari sumber-sumber atau research dari pemiliknya kepada pengusaha dan alokasi daripada penggunanya. Kalau ekonomi makro,
kegiatan ekonomi secara menyeluruh karena dia ruang lingkupnya luas. Nah, sering disebut pendapatan nasional dan juga kegiatan arus barang dan jasa secara menyeluruh atau bagaimana menganalisis pengangguran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andi. Selanjutnya pemaparan materi akan saya berikan kepada teman saya, Tumita. Silakan. Terima kasih moderator. Nah, di sini ada contoh hubungan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pendapatan konsumen naik akan diikuti dengan permintaan yang naik, maka akan menyebabkan inflasi. Pendapatan dan permintaan merupakan variabel mikro, sedangkan inflasi merupakan variabel makro, yang artinya pendapatan konsumen berbanding lurus dengan permintaan. Jadi, kesimpulannya, mikro mempelajari tentang perilaku manusia atau individu dalam rangka memenuhi kebutuhannya, yang mana mikro ini ruang lingkupnya kecil, sedangkan makro mempelajari tentang perilaku yang lebih luas, ya, seperti negara, masyarakat, dan lain-lain, atau secara menyeluruh dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Nah, kalau misalkan ruang lingkup makro ini, dia itu lebih besar. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya Vetika dari kelompok 2 ini bertanya, dalam ilmu ekonomi mikro, apa sih yang dimaksud dengan teori harga? Dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa dampak positif ekonomi mikro? Saya Maulida Roma dari kelompok 4. Saya mau bertanya, apakah mikro dan makro saling berkaitan dan saling berkaitannya bagaimana? Terima kasih. Mau bertanya, kan tadi di contoh penerapan ekonomi mikro ada strategi target perusahaan. Nah, strategi penetapan harga apa saja yang dapat digunakan perusahaan untuk menentukan harga? Saya Nurhalisa dari kelompok 6. Ingin bertanya, apa sih peran kebijakan fiskal dan moneter dalam ilmu ekonomi makro dan bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan? Saya nanti otomatis menanya apakah ekonomi mikro dan makro mempengaruhi pendapatan nasional. Terima kasih. Saya Soalnya ingin bertanya, apa permasalahan ekonomi makro yang sering dihadapi suatu negara? Saya Nisa Fauzia dari kelompok 9 ingin bertanya, apa dampak inflasi bagi perekonomian dan bagaimana strategi dalam mengatasinya? Nama saya Nela Fauzia dari kelompok 10 ingin bertanya, mengapa inflasi sangat diharapkan terjadi di suatu negara dan bagaimana dampak inflasi terhadap perdagangan internasional? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, Aviatika. Nah, pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan teori harga dalam ilmu ekonomi mikro? Jadi, teori harga dalam ilmu ekonomi mikro adalah teori yang menjelaskan tentang keseimbangan harga antara penjual dan pembeli, di mana keduanya itu terlibat dalam proses tawar-menawar hingga tercapai harga yang disepakati. Dalam proses penetapan harga ada beberapa faktor yang biasanya mempengaruhi keputusan akhir. Nah, seperti permintaan produk, target pasar, reaksi pesaing, penggunaan strategi penetapan harga, dan bagian lain dari bauran pemasaran seperti produk, saluran distribusi, dan promosi. Cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syafana. Apa dampak positif ekonomi mikro? Yang pertama, meningkatkan pendapatan. Ekonomi mikro membantu individu dan rumah tangga meningkatkan pendapatan mereka dengan menjalankan usaha kecil atau usaha sendiri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya, menciptakan lapangan kerja. Usaha mikro dan kecil seringkali merupakan sumber penting menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal yang membantu mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya ada inovasi dan kreativitas. Ekonomi mikro mendorong inovasi dan kreativitas karena pengusaha sering mencari solusi baru untuk masalah dan kebutuhan lokal mereka. Gimana, Syafana, sudah terjawab? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mu Alimah dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah mikro dan makro saling berkaitan dan berkaitannya itu seperti apa?
Cabang mikroekonomi yang ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dan untuk contohnya itu seperti pendapatan konsumen naik akan diikuti dengan permintaan yang naik, maka akan menyebabkan inflasi. Pendapatan dan permintaan merupakan variabel ekonomi mikro. Sementara inflasi merupakan ekonomi makro, yang artinya pendapatan konsumen berbanding lurus dengan permintaan. Seperti itu apa sudah cukup? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alia dari kelompok 5. Pertanyaannya itu adalah contoh strategi harga dalam mikro. Contohnya itu seperti menetapkan biaya harga plus, yang mana dia itu menentukan harga jual dengan berpedoman pada jumlah keseluruhan biaya yang digunakan. Setelah itu, hasil hitungan akan digabungkan dengan satuan jumlah tertentu dan untuk menutupi laba atau sering disebut juga dengan margin. Selanjutnya itu ada markup, yang mana dia itu menambahkan persentase tertentu pada biaya produksi, tenaga kerja, dan iklan untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya itu dia ada break even point, yaitu dia itu menetapkan harga jual yang didapat dari total pengeluaran dengan total penjualan. Selanjutnya ada analisis kompetitor, yaitu dia itu melihat harga yang ditetapkan oleh pesaing dan menetapkan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Selanjutnya itu ada riset permintaan pasar. Nah, dalam riset permintaan pasar ini dia itu melakukan riset mendalam terkait permintaan di dalam pasar untuk melihat kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh target audiens perusahaan. Mungkin segimana? Apa sudah cukup? Oke, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, Nurhalisa. Apa sih peran kebijakan fiskal dan juga moneter dalam ilmu ekonomi makro dan bagaimana mereka mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan? Jadi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini merupakan bauran kebijakan makroekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya. Nah, kebijakan fiskal ini merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah terkait pengeluaran dan pendapatan publik. Sedangkan kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter seperti peredaran uang, suku bunga, kredit, dan juga nilai tukar agar tercapai tujuan ekonomi tertentu. Nah, kalau peran kebijakan fiskal dan moneter dalam ilmu ekonomi makro dan bagaimana sih pengaruhnya kan? Nah, jadi kalau kebijakan fiskal itu dia menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa, mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara, serta menstimulasi ekonomi melalui perubahan dalam anggaran belanja, pajak, dan juga subsidi. Dia juga menunjang kestabilan ekonomi suatu negara dan memiliki dampak yang terkait dengan aktivitas ekonomi secara makro di suatu negara. Kalau peran kebijakan moneter ini termasuk dan menjaga stabilitas negara, mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan menjaga stabilitas keuangan. Juga mengendalikan inflasi, mempertahankan stabilitas nilai mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter ini saling berkaitan dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Jadi intinya keduanya ini memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan mikroekonomi suatu negara. Cukup? Nah, selanjutnya saya akan menjawab dari kelompok 7, Sabit. Apakah mikro dan makro mempengaruhi pendapatan nasional? Jadi ekonomi mikro dan makro ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan nasional. Nah, kalau ekonomi mikro ini dia mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan juga konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya. Nah, pada saat ini kegiatan mikro ini seperti produksi dan konsumsi dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Misalnya, jika produsen meningkatkan produksi barang dan jasa, maka akan meningkatkan pendapatan nasional. Nah, kalau ekonomi makro ini dia mempelajari kinerja, perilaku, struktur, dan proses penentuan keputusan ekonomi dalam skala nasional. Jadi kebijakan ekonomi makro ini seperti kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Misalnya, jika pemerintah menurunkan suku bunga, maka akan meningkatkan investasi dan konsumsi sehingga dapat meningkatkan pendapatan nasional. Nah, dengan demikian
baik ekonomi makro dan juga mikro, dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Namun pengaruh makroekonomi cenderung lebih besar karena ruang lingkupnya dia juga besar daripada mikro. Nah, sekian cukup. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Soraya. Apakah permasalahan ekonomi makro yang sering dihadapi suatu negara? Tadi sudah dijelaskan, yang pertama ada inflasi, pengangguran, ketidakstabilan mata uang, dan krisis keuangan. Inflasi merupakan peningkatan umum dalam harga barang dan jasa di suatu negara. Tingkat inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan merusak stabilitas ekonomi. Lalu ada pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi masalah serius karena dapat mengurangi pendapatan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Lalu ada ketidakstabilan mata uang. Nilai tukar mata uang yang fluktuatif dapat mempengaruhi daya saing ekspor dan impor, serta mengganggu bisnis internasional. Lalu ada krisis keuangan. Krisis keuangan dapat muncul akibat permasalahan perbankan, gelembung aset, atau faktor lainnya, dan dapat berdampak negatif pada seluruh sistem ekonomi. Apakah sudah bisa terjawab? Selanjutnya saya akan menjawab dari Anissa. Apa dampak inflasi bagi perekonomian dan bagaimana strategi dalam mengatasinya? Di sini dampaknya itu ada penurunan daya beli. Inflasi menyebabkan harga barang dan jasa naik. Akibatnya daya beli uang masyarakat menurun. Orang harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa yang sama. Kedua, ada ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tidak terkendali dapat menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi. Bisnis mungkin sulit untuk merencanakan investasi dan mengeluarkan jasa pajak. Lalu ada pengurangan nilai uang. Nilai mata uang negara bisa tergerus oleh inflasi yang dapat mengurangi daya tarik mata uang di pasar internasional. Lalu ada dampak pada tabungan dan investasi. Orang yang memiliki tabungan di rekening bank dengan bunga tetap mungkin melihat nilai nyata tabungan mereka tergerus oleh inflasi. Ini juga dapat mempengaruhi keputusan investasi. Lalu ada distribusi pendapatan. Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Orang yang memiliki aset berharga seperti properti atau saham mungkin mampu melindungi diri dari inflasi, sementara mereka yang bergantung pada pendapatan tetap mungkin merasa terbebani. Strategi apa sih yang dapat mengatasi inflasi? Ada strategi kebijakan moneter yang tadi telah dijelaskan di PPT. Bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga untuk merendahkan inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi belanja dan investasi yang dapat mengurangi tekanan inflasi. Lalu ada kebijakan fiskal. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi. Ini dapat mencakup pengurangan pengeluaran pemerintah atau meningkatkan pajak. Lalu ada kebijakan upah. Pemerintah dan pengusaha dapat menjaga kenaikan upah tetap sejalan dengan pertumbuhan produktivitas sehingga tidak memicu kenaikan harga barang dan jasa. Selanjutnya kebijakan regulasi. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan mengatur harga tertentu dan mengawasi praktik bisnis yang tidak etis. Lalu ada intervensi pasar. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mencampur tangan langsung di pasar dan menjual barang-barang cadangan atau mengontrol harga tertentu. Selanjutnya ada kebijakan pendidikan. Meningkatkan literasi ekonomi masyarakat dapat membantu mereka memahami inflasi dan bagaimana mengatasi dampaknya. Untuk Anissa, apakah sudah bisa terjawab? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Naila Fauzia dari kelompok 10. Pertanyaannya, mengapa inflasi sangat diharapkan terjadi di suatu negara dan bagaimana dampak inflasi terhadap perdagangan nasional? Karena kenaikan biaya produksi lebih rendah ketimbang jumlah pendapatan, inflasi ringan juga dapat meningkatkan pendapatan nasional sehingga perekonomian negara jadi lebih maju. Nah, dampaknya itu inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga
barang dan jasa secara umum yang terus menerus dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia. Sudah. Baik untuk teman-teman semua, jika ada yang kurang atau ada yang kurang puas bisa diskusi atau ada yang bisa jawab dari pertanyaan teman-teman yang penyanggahan itu. Apa sudah cukup? Oke, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi